V30 ketinggalan jauh sama V30 Pro. Sayang loh beli V30. Ntar dulu. Emang iya? Dengan hadirnya varian Pro di V30 series, gue merasa varian standarnya alias V30-nya itu seolah di nomor 2 kan atau dilupakan lah di mata banyak orang. Padahal beberapa generasi belakangan walau tidak ada varian Pro di V-series, ya versi basicnya itu selalu seksi dan menjadi bintang di lini mid-range smartphone-nya Vivo. Nah, gue penasaran dan sekaligus pengen ngebuktiin. Emangnya secara experience V30 ini jauh di bawah V30 Pro? Let's go! Sebelum mulai lebih jauh, gue mau info kalau out of the box, V30 datang dengan charger 80 watt flash charge dan baterai 5000 mAh yang bisa ngecas dari 0 sampai dengan 100% dalam waktu kurang lebih 45 menitan. Overall mirip dengan V30 Pro dan ada peningkatan secara kapasitas baterai dari V29. By the way, keren juga ya. Padahal ini tipisnya mirip loh kayak V29. V30 itu 7,45 mm. Tapi kapasitas baterainya naik lumayan. Oke lanjut. Gue secara spesifik memilih warna putih karena gue pengen coba opsi warna yang tidak tersedia di varian Pro-nya. Dan gue nggak salah milih warna putih puspa ini. Malah gue lebih prefer warna ini ketimbang dua opsi warna lainnya. Meski lagi-lagi ini soal selera. Backdoor kaca matte berwarna putih dengan pattern seperti helaian bunga atau kata beberapa temen gue seperti cangkang mutiara, menurut gue nggak feminin sama sekali, melainkan unik. Gue cowok pede-pede aja menggenggamnya, bahkan jadi punya sentuhan yang ekstra unik ketika warna putihnya juga diselipkan ke frame atas, jadi kayak two-tone gitu loh. Suka gue asli deh. Basic form factornya dan bahasa desainnya mirip dengan varian Pro yang memang kecipratan dari V27 maupun V29. Alhasil tetap slim, elegan, dan juga fresh ya sekarang karena desain kamera islandnya kini dibagi jadi dua antara modul kamera dan all new Aura Light Portrait Lighting. Kemudian solid juga di genggaman tangan. Satu-satunya yang miss di V30 ini adalah logo Zeiss di belakang. Yang mana buat gue nggak masalah ya, selama kameranya nanti bisa perform sesuai segmen harganya. Nanti deh kita lihat yang itu. Oh ya, sedikit catatan, walau dengan V29 beratnya nggak berbeda, gue merasa somehow V30 ini berasa lebih hefty, padat juga bodinya. Balik ke depan, well, plug ketiplek sama dengan V30 Pro, menggunakan 3D Curve AMOLED display dengan Scott Glass. Eye candy, suka gue layar curve begini. Ukurannya 6,78 inch dengan resolusi 1.5K, serta refresh rate-nya 120Hz, dan yang paling penting, peak brightness-nya bisa mencapai 2800 nits. Upgrade yang signifikan ini loh, dari V29. Nonton konten HDR makin seru pastinya. Satu poin perbaikan yang perlu di-note, gue merasa walau warna display-nya vibrant, tapi menurut gue enggak over. Khususnya di aplikasi foto albums, di mana di generasi-generasi terdahulu, gue rada susah kalau mau ngejudge warna jepretan foto via HP, karena nggak akurat, kemerahan gitu. Sekarang gue bandingin sama MacBook gue, deltanya nggak jauh. Bagus deh. Nggak lupa, di V30 ini tetap ada sertifikasi SGS Eye Protections, yang fungsinya adalah untuk mengurangi bahayanya cahaya biru dari layar. Oke, sampai di sini gue bisa bilang bahwa secara paketan penjualan dan juga fisik tidak ada perbedaan yang signifikan alias hampir mirip-mirip aja antara V30 dan juga V30 Pro. Terlepas ada perbedaan harga up to 3 juta rupiah. Dan kalau gue boleh sedikit subjektif, gue pengen kasih nilai plus atau nilai lebih buat warna putih puspanya V30. Striking buat gue. Nah, poin-poin yang akan gue sampaikan berikutnya mungkin ada beberapa terkait V30 ini yang dirasakan downgrade ketika dibandingkan dengan V30 Pro. Ya obvious lah ya, orang ada perbedaan harga up to 3 juta rupiah kok. Tapi pertanyaannya kan, deal breaker atau tidak? Dan jangan lupa ketika menilai area-area ini, sebaiknya kita mempertimbangkan atau mengconsider peningkatan dari V29 juga. Sekaligus kita intip tipis-tipis offering yang diberikan oleh pesaingnya juga. Supaya balance lah.
Snapdragon 7 Gen 3. Yes, pertama di Indonesia. Gue nggak mau bahas banyak teorinya ya. Cuman gue mau kasih konteks aja di mana posisi Snapdragon 7 Gen 3 di antara SoC 7 series terbaru Qualcomm. Secara output performa, 7 Gen 3 tepat berada di antara 7S Gen 2 dan 7 Plus Gen 2. Dan kalau kita bandingin dengan premium mid-range all-rounder terkini 2024 di kelas yang sama, seperti Galaxy A55, Redmi Note 13 Pro Plus, dan Realme 12 Pro Plus, by benchmark, 7 Gen 3 di Vivo V30 comes on top. Terus buat pemakaian sehari-harinya gimana experience-nya? Ya smooth aja, so far nggak ada hiccups yang ganggu. Suhu internal maksimal yang pernah terpantau gue kurang lebih 40 derajat Celcius. Itu pun karena fully on data dan dipakai di outdoor. Kemudian Vantage OS 14 dan Android 14 di sini juga gue rasa minim bug. Sama-sama aja lah overall kalau buat pemakaian sehari-hari dengan V30 Pro. Terlepas memang V30 Pro menggunakan SoC yang lebih powerful. Perlu dicatat, tidak seperti Al yang suka intensive gaming, gue anaknya light gaming saja. Mumpung udah nyenggol software. Nah, soal janji software update ya, gue rasa perlu menjadi perhatian Vivo nih untuk user long term mereka. Soalnya secara kompetisi di market, sudah banyak yang memberikan lebih dari yang Vivo janjikan di V30. Up to 2 kali Android update dan 3 tahun security update. Terus soal fitur basic, mungkin bisa diperkaya lagi ngikutin perkembangan zaman. Misalnya yang simple ya, di app Albums gue nggak bisa tap dan hold untuk buat stiker. Padahal di HP brand lain yang lebih murah aja fitur ini udah ada loh. Yang perlu gue note soal performance buat kalian adalah jenis RAM dan storage-nya nih. V30 itu pakai LPDDR4X untuk RAM-nya dan juga UFS 2.2 untuk storage-nya. Sedangkan V30 Pro LPDDR5X untuk RAM-nya dan UFS 3.1 untuk storage-nya. Kalau dari segi RAM, gue doubt ya kalian bisa merasakan perbedaan sampai segitunya. Tapi kalau soal write and read speed, ya berpotensi berasa, apalagi kalau kalian sering bolak-balik pindahin data yang size-nya itu besar. Ya lagi-lagi tergantung pola pemakaian setiap orang. Untuk ketahanan baterai 5000 mAh-nya sendiri, dengan pola pemakaian K2G, gue bisa dapat SOT kurang lebih 7 jam lah easily. Nah, ini nih lebih baik dari V30 Pro dan bahkan beberapa pesaingnya. Gok sih ini, awet. Nah, ini dia kameranya. Vivo V30 punya 3 kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel menggunakan sensor OmniVision OV50e dengan OIS, lalu ada lensa ultrawide 50 megapiksel, sensornya ISOCELL GN1. That's all. Gue appreciate Vivo karena telah mengeliminir lensa gimmick lainnya dan justru menggunakan resource-nya untuk upgrade lensa ultrawide. Jauh lebih berguna ini. Lalu di depan ada kamera selfie 50 megapiksel. Sama sensornya kayak lensa ultrawide-nya. Iya, gue harus mengakui ketiadaan lensa tele disayangkan, bukan karena gue merasa kehilangan dari V30 Pro, tapi segmen ini arahnya sudah mulai ke sana. Tapi untuk sekarang, gue masih mengconsider ini plus minus ya, karena experience kamera di V30 menurut gue overall bagus. Nggak ada satu area yang jomplang satu sama lain, antara foto dan video misalnya, sama-sama bagus. Supaya beda, gue pengen mulai experience kameranya dari sikon lighting yang challenging. Gue tuh kaget sekaligus happy sama outputnya. Seperti foto gue di indoor remang-remang ini ya. Iya, color tone-nya cenderung eye-pleasing. Karena gue menggunakan mode vivid yang memang merupakan mode defaultnya. Tapi gue nggak merasakan yang namanya overprocessed. Dan output fotonya mostly konsisten. Mau dipakai foto non orang kayak makanan gitu juga seru. Dari hasil fotonya aja, seolah udah berasa di lidah rasa enaknya tuh makanan seperti apa. Ada sih food mode yang bisa kita gunakan untuk mengenhance foto makanannya lebih jauh. Tapi gue rasa mode biasa aja udah berhasil buat makanannya terlihat tempting. Dan good newsnya lagi, lensa ultrawide-nya juga masih perform loh di sikon yang sama. Tajam fotonya, warnanya masih keluar dan masih sangat kepakai lah pokoknya. Nah, di low light lagi-lagi kamera V30 masih perform dan termasuk bagus loh. Cuman saran gue, hindari gunakan night mode, especially ketika foto orang, supaya kontrasnya masih dapet, warna objeknya masih natural, dan overall scene-nya nggak terlalu diangkat alias dibuat jadi lebih terang. Mau main camera, mau ultrawide, sama. Lalu bagaimana dengan videonya di sikon challenging? Fotonya oke lah kan, reliable? Lagi-lagi,
masih sangat bisa dipakai. Karena selain bisa merekam di 4K 30fps, Vivo nggak mencoba memaksakan atau mengenhance videonya secara berlebihan. Sharpness-nya masih ada walau mulai ada noise juga, tapi secara warna masih on point menurut gue. Masih kurang. Mau mengenhance output kamera V30 lebih jauh lagi? Well, masih ada di all new Aura Light Portrait yang bisa kita gunakan. Yang jelas, penyebaran cahayanya lebih rata dari flash yang biasa, karena dia bisa baca jarak dan suhu cahaya yang dibutuhkan. Dan asiknya, bisa dipakai di mode video sekalipun. Minimal, gue jadi bisa merekam konten di tempat yang tadinya gue rasa mustahil. Di kondisi yang challenging aja, kedua kamera belakangnya bisa perform dengan baik. Apalagi di kondisi good lighting ya. Bagus output kameranya, baik lensa utama maupun lensa ultrawide. Mantep, gue suka. Buat yang nanya apakah bisa switching antar lensa, jawabannya bisa, tapi bisanya di 1080p 30fps. Di resolusi ke atasnya belum bisa. By the way, ini suaranya emang agak gemak ya, karena memang tempat restoran ini kondisinya seperti itu, gemak memang. By the way, inget ya, tadi gue sebut mostly consistent, berarti tidak konsisten sepenuhnya. Karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Seperti foto di Sikon di mana outputnya membutuhkan HDR enhancement yang proper. Kadang kita harus retake beberapa kali supaya resultnya bener. Lalu untuk jepretan foto portrait dengan opsi 1 kali dan 2 kalinya, konsistennya harusnya bisa ditingkatkan lagi, terutama soal detail. Kadang bagus, kadang bisa fail. Kamera selfie-nya hampir lupa gue, bisa merekam up to 4K 30fps, tapi memang di resolusi tertinggi ini nggak stabil footage-nya. Jadi gue kalau mau pakai yang 4K 30fps, gue pakai ambil footage yang nggak banyak pergerakan, karena ya kualitas gambarnya juga bagus ya, apalagi tajam juga karena 4K 30fps tadi. Karakter basic fotonya mirip sama kamera belakang, dan output terbaiknya menurut gue di kondisi good lighting. Asiknya, FOV-nya lebar, jadi muat banyak orang. Terakhir soal kamera, gue sempat coba versus singkat dengan A55. Di backlight, gue prefer V30 karena dynamic range-nya dan detailnya lebih bagus walau gue-nya juga diangkat banget, terutama secara warna ya, jadi eye-pleasing banget. Lalu di Sikon dengan pencahayaan yang proper, lagi-lagi gue suka sama V30 karena lebih kontras dan overall tone warnanya itu lebih mendekati akurat. Nanti deh kita bahas lebih lanjut soal yang satu ini. Hal-hal lain yang perlu kalian ketahui dari V30. Slot SIM-nya dual SIM only, punya rating IP54, dan ada 2 opsi RAM dan storage, 8256 dan 12512. Saran gue ambil yang 8256 aja, cukup dan lebih value deal juga. Terakhir, ini mengecewakan nih buat gue. Masa ya? Vibration motornya masih belum ada perbaikan, dan masih mono speaker sih Vivo. Come on Vivo, ayolah. Udah berapa generasi ini? Bahkan kekurangannya ini pakai acara dibawa-bawa ke versi yang pro-nya pula. Ada-ada aja. Next gen ya diperbaiki ya. Harus bisa, harga mati pokoknya. Oke, Vivo V30. Menurut gue pribadi, buat average atau mainstream user di luar sana, kalian itu nggak akan ketinggalan banyak ya ketika kalian memilih V30 ketimbang V30 Pro yang lebih mahal up to 3 juta rupiah. Malah V30 value deal sekali dan one of the best di segmennya. Dia stand out dari sisi performa, ketahanan baterai, dan juga fotografi. Walau memang kedepannya, bila Vivo ingin mempertahankan atau meningkatkan eksistensinya di segmen yang sama, ya Vivo harus memperbaiki kekurangan yang sudah berlarut-larut beberapa generasi terakhir, kemudian meningkatkan software support serta menambahkan fitur, dan minimal nambahin satu fitur yang groundbreaking buat segmen ini, seperti lensa periskop misalnya. Ya kita berharap aja. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is G2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.